Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Lauma dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Toyib, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau membahas materi tentang teknologial i'lami wal ittisali, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita mulai, coba kalian pikirkan sejenak. Apakah kalian pernah menggunakan teknologi? Baik menggunakan handphone untuk bermain game, menggunakan komputer untuk membuat tugas, atau bahkan menonton video seperti ini. Nah, tanpa kita sadari, kita telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Maka dari itu, pada pelajaran hari ini, kita akan mempelajari kosakata dan struktur kalimat yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Arab. Tujuan kita mempelajari materi ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami kosakata yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, peserta didik mampu memahami struktur kalimat tasrif lughawi lil fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan kosakata dan struktur kalimat tersebut dalam menyusun teks lisan atau tulisan dalam bentuk dialog atau paparan monolog sederhana tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan teks yang dibuat secara kreatif, kritis, dan santun. Mungkin sebagian dari kalian berpikir, wah, belajar bahasa Arab tentang teknologi kelihatannya susah ya. Tapi tenang, karena sekarang saya mau kasih tahu kalian satu hal penting, bahwa bahasa Arab itu memang tantangan, tapi kalian juga diciptakan untuk menaklukkan tantangan. Setiap hal yang terlihat sulit di awal bisa menjadi mudah asal kita mau belajar, berlatih, dan tidak mudah menyerah. Ingat, bukan orang pintar yang berhasil, tapi orang yang terus mencoba dan tidak menyerah. Jadi, ayo semangat. Belajar bahasa Arab bukan cuma untuk bisa berbicara, tapi juga untuk membuka masa depan yang lebih luas. Sekarang kita masuk ke al-mufradatul asasiyah, yaitu kosakata dasar seputar teknologi informasi dan komunikasi dalam bahasa Arab. Kita mulai dari mufradat yang pertama, yaitu hasubun syakhsiyun, artinya komputer. Kita ulangi bersama, hasubun syakhsiyun, komputer. Selanjutnya, hasubun mahmulun, artinya laptop. Ulangi, hasubun mahmulun, laptop. Selanjutnya, hasubun lauhiyun, artinya tab. Ulangi, hasubun lauhiyun, tab. Selanjutnya, jawwalun au hatifun zakiyun, artinya ponsel. Ulangi, jawwalun au hatifun zakiyun, ponsel. Selanjutnya, syahinun, artinya charge. Ulangi, syahinun, charge. Selanjutnya, sama'atun, artinya earphone. Ulangi, sama'atun, earphone. Selanjutnya, syasyatul ardi, artinya layar atau monitor. Ulangi, syasyatul ardi, artinya layar atau monitor. Selanjutnya, lauhatul mafatihi, artinya keyboard. Ulangi,
lauhatul mafatihi, keyboard. Baik, kita lanjut ke mufradat selanjutnya, yaitu tabi'atun, artinya pencetak atau printer. Ulangi, tabi'atun, pencetak atau printer. Selanjutnya, wifi, syabakatul ittisalil lasilki, artinya wifi, jaringan nirkabel. Ulangi, wifi syabakatul ittisali al-lasilki, artinya wifi jaringan nirkabel. Mufradat yang selanjutnya yaitu wahdatul mu'alajatil markaziyah, artinya CPU. Ulangi, wahdatul mu'alajatil markaziyah, artinya CPU. Selanjutnya, isyaratul internet, artinya jaringan internet. Ulangi, isyaratul internet, jaringan internet. Selanjutnya, ma'malul hasub, artinya laboratorium komputer. Ulangi, ma'malul hasub, laboratorium komputer. Selanjutnya, ma'malul lughah, artinya laboratorium bahasa. Ulangi, ma'malul lughah, laboratorium bahasa. Kemudian yang terakhir, mubarmijun, artinya programmer. Ulangi, mubarmijun, programmer. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mendengarkan dan mengulangi nas atau teks yang didengar. Kita mulai ya. Yang pertama, tolong dengarkan dan ulangi. Ana ata'allamul lughatal arabiyyah abral internet. Litta'alumi abral internet ahtaju ila wasailit ittisalil hadithah. Selanjutnya, litta'alumi abral internet ana ufaddilu istikhdamal hasubi syakhsi lianna al-hasuba syakhsi syashatuhu wasi'atun. Ulangi. Nas yang selanjutnya yaitu litta'allumi abral internet ana ufaddilu istikhdamal hasubil mahmuli li'annal hasubal mahmula waznuhu khafifun. Ulangi. Dan nas yang terakhir, litta'allumi abral internet ana ufaddilu istikhdamal hasubil lawhi li'annal hasubal lawhiyya hajmahu saghir. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang at-tasriful lughawi lil fi'lil mudhari'. Jadi, tolong adik-adik simak baik-baik ya. Apa kalian tahu apa pengertian dari fi'il mudhari'? Ayo kita belajar bersama. Jadi, fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Dan ketika fi'il mudhari' digabungkan dengan dhamir, maka bentuk fi'il berubah mengikuti subjeknya. Jadi, fi'il akan mengalami perubahan bentuk awalan dan akhiran untuk menunjukkan pelakunya. Gabungan ini sangat penting karena dalam bahasa Arab, pelaku atau subjek sering tidak disebut secara terpisah karena sudah tersembunyi dalam bentuk fi'il itu sendiri. Contohnya, fi'il kataba digabungkan dengan dhamir huwa. Nah, dia akan berubah menjadi yaktubu yang maknanya yaitu dia laki-laki menulis. Meskipun tidak ada kata huwa di situ, tapi tetap maknanya akan menjadi dia laki-laki menulis. Dan pada awalan fi'il kataba tersebut tertambahkan dengan harful mudhara'ah, harful ya, menjadi yaktubu. Kemudian pada dhamir huma pada awalan fi'il tertambahkan harful ya
dan pada akhiran fiil tertambahkan alif dan nun menjadi yaktubani. Kemudian pada dhamir hum pada awalan fiil tertambahkan dengan harful ya, dan pada akhiran fiil tertambahkan dengan harfun waw dan nun menjadi yaktubuna. Kemudian pada dhamir hiya pada awalan fiil tertambahkan harfun ta menjadi taktubu. Kemudian pada dhamir huma pada awalan fiil tertambahkan harfun ta dan pada akhiran fiil tertambahkan alif dan nun menjadi taktubani. Dan pada dhamir hunna pada awalan fiil tertambahkan harfun ya dan pada akhiran fiil tertambahkan sukun dan nun menjadi yaktubna. Pada dhamir huwa huma hum hiya huma hunna termasuk al-ghaib yaitu orang ketiga. Selanjutnya pada dhamir anta pada awalan fiil tertambahkan dengan harfun ta menjadi taktubu. Kemudian pada dhamir antuma pada awalan fiil tertambahkan harfun ta dan pada akhiran fiil tertambahkan harfun alif dan nun menjadi taktubani. Kemudian pada dhamir antum pada awalan fiil tertambahkan dengan harfun ta dan pada akhiran fiil tertambahkan waw sukun dan nun menjadi taktubuna. Kemudian pada dhamir anti pada awalan fiil tertambahkan dengan harfun ta dan pada akhiran fiil tertambahkan dengan harfun ya dan nun menjadi taktubina. Selanjutnya pada dhamir antuma pada awalan fiil tertambahkan harfun ta dan pada akhiran fiil tertambahkan dengan alif dan nun menjadi taktubani. Kemudian pada dhamir antunna pada awalan fiil tertambahkan harfun ta dan pada akhiran fiil tertambahkan dengan sukun dan nun menjadi taktubna. Pada dhamir anta antuma antum anti antuma antunna disebut al-mukhatab yaitu orang kedua atau lawan bicara. Selanjutnya pada dhamir ana pada awalan fiil tertambahkan dengan harfun alif atau hamzah menjadi aktubu. Kemudian yang terakhir dhamir nahnu pada awalan fiil tertambahkan dengan harfun nun menjadi naktubu. Pada dhamir ana dan nahnu termasuk al-mutakallim yaitu pelaku. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik ya. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini.